Hari ini, saya mau kita membahas firman Tuhan dengan judul kehidupan orang Kristen. Mari kita belajar firman Tuhan. Kehidupan kita harus seperti apa untuk kita menjadi teladan yang baik dan menunjukkan iman yang baik kepada keluarga, tetangga kita, dan masyarakat di mana kita tinggal. Siapapun yang melihat keluarga Sion, orang seperti itulah orang yang pergi ke gereja Tuhan. Sekalipun kita tidak menunjukkannya sebagai seorang anggota gereja Tuhan, saya dan Anda semua dapat memainkan peran sebagai garam dan terang dunia yang dapat dikenali masyarakat dengan segera. Jadi hari ini, mari kita cari tahu kehidupan seperti apakah yang harus kita jalani sebagai orang Kristen menurut Alkitab, para nabi dan Tuhan. Mari kita perhatikan ajaran-ajaran Alkitab tentang hal ini. Pertama, mari kita baca Yesaya pasal 46 ayat 10. Ayat 10 kita baca. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan telah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain, Tuhan mengetahui semua hal yang akan terjadi di masa depan, bukan? Mari kita baca satu firman lagi di Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 18 kita baca. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Di sini, kitab ini adalah Alkitab yang sedang kita baca. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Alasan kita sedang membaca firman dari Yesaya pasal 46 dan Wahyu pasal 22 adalah karena Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian sudah berkata bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu pada perkataan-perkataan Alkitab. Kita tidak mungkin mengerti mengapa Tuhan mengatakan ini sekarang, tetapi kita akan mengetahui mengapa Tuhan memberikan perintah itu dan ajaran itu jika tiba harinya. Harinya akan tiba saat kita mengetahui isi ajaran dengan terang, sepertinya muka dengan muka. Alkitab menjelaskan dengan jelas tentang kehidupan dari seorang Kristen. Kita menghargai dan merayakan hari Sabat dan hari Paskah. Tetapi tentang kehidupan orang Kristen, ada menganggapnya sebagai perihal moral dan etika saja. Bukankah itu perintah Tuhan? Bukan. Apa yang dikatakan tentang semua firman-firman yang ada di dalam Alkitab tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangkan. Tuhan mengajari kita supaya sifat kita berubah sebagai umat surgawi. Jadi melalui Alkitab, Dia berkata kepada kita, hidup dengan baik. Dunia menganggapnya sebagai kebodohan jika hidup dengan baik, tetapi haruskah hidup seperti itu? Jika itu adalah firman Tuhan, kita harus melakukannya. Apakah Tuhan menuliskan apa yang tidak diperlukan bagi kita di dalam Alkitab? Semua catatan di dalam Alkitab penting bagi kita untuk masuk ke surga. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak melakukan itu? Maka berfirman untuk dilahirkan kembali, bukan? Jika kita tidak sukses walaupun sudah mencoba sekali, harus mencoba sekali lagi dan lagi. Tahukah Thomas Edison? Ketika dia berusaha menemukan bola lampu yang sedang kita pakai, dia terus berdoa kepada Tuhan. Saya mau memberi cahaya kepada dunia. Tolong beritahu apa yang salah padaku. Dia terus meminta bantuan Tuhan supaya bisa menemukan cara membuat bola lampu. Akhirnya, dia menemukan salah satu kebutuhan bagi umat manusia dewasa ini untuk tinggal di dunia, bukan? Saudara-saudari, Tuhan telah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan menuliskan semuanya di firman Alkitab.
dan tidak boleh menambahkan atau mengurangkan. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki semua firman di dalam Alkitab dengan teliti. Semua firman-firman Tuhan yang ditulis, yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk dilakukan. Jangan melihatnya dalam moral dan pemahaman etika, tetapi harus membacanya dengan berdasarkan firman Tuhan. Ada yang berkata, firman ini diberikan Tuhan dengan bermaksud kita hidup baik, tidak saling bertengkar. Jadi tidak apa-apa aku tidak menurutinya. Namun jika kita membandingkan dengan firman Wahyu pasal 22 ayat 18-19, tidak masalah menambahkan atau mengurangkan. Apakah berkata seperti ini? Apa kata Alkitab? Jika menambahkan, akan mendapatkan malapetaka. Jika mengurangkan, hak kerajaan surga akan dihapuskan. Saudara-saudari, merasakannya, melihatnya dengan hati, memeriksa isi firman-firman ini terlebih dahulu. Di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ada beberapa orang yang dikritik oleh orang-orang lain. Orang itu bilang dia percaya kepada Tuhan, tapi sifatnya sangat jelek. Dia sangat egois. Dia tidak memperhatikan kebaikan orang lain sama sekali, tetapi hanya memperhatikan dirinya. Tentu saja, mereka yang dikritik seperti ini bukanlah anggota Sion kita. Kita banyak melihat orang-orang sering menghakimi orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini. Bagaimana bisa kelakuan orang seperti itu? Bagaimana seorang pejabat gereja bisa melakukan seperti itu? Ketika saya mendengar kata-kata ini, saya merasa sangat sedih dan cemas, walaupun perkataan itu tentang orang lain. Perkataan-perkataan itu tidak boleh diperdengarkan kepada anggota Sion kita. Kalau kita masih mengikuti kebiasaan duniawi, kita harus mengubah diri kita untuk mengikuti kebiasaan surgawi. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 13 kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apakah kita boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari firman ini? Maksudnya, bisakah melakukannya sesuai dengan keinginan sendiri? Jangan melakukan seperti itu. Kita semua harus tetap menuruti ajaran-ajaran berkarunia seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kalau kita masih melakukan perbuatan dan kelakuan yang dikritik dan dicela orang-orang di sekitar kita, kita harus segera membuang semua kebiasaan yang jahat, batin yang jahat, perbuatan yang jahat, dan hati egois kita. Karena telah berfirman, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Mari kita pastikan bahwa kita semua yang adalah umat Tuhan dapat matang dalam regenerasi kita yang sedang tumbuh. Tolong buka Titus pasal 2. Kalau kita adalah orang Kristen, kita harus hidup seperti apa? Dia tidak berubah sedikit pun saat percaya kepada Tuhan dan saat tidak percaya kepada Tuhan. Itu sama dengan kita mencela Tuhan. Mari kita baca Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Membantah sama dengan menentang. Kita harus berpikir, bagaimana kita bisa bicara dengan hikmat
daripada membantah. Di sini hamba-hamba, tetapi tidak ada hamba-hamba pada zaman ini. Namun ketika kita pergi ke tempat kerja ataupun suatu organisasi, kita menemukan strukturnya, bukan? Menurut struktur, ada atasan dan bawahan. Bawahan perlu taat kepada atasannya dalam segala hal dan bersukacita, kecuali atasannya menyuruh melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ayat 10. Jangan curang. Firman ini juga diberikan Tuhan kepada kita, orang Kristen, melalui Alkitab. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Mereka yang percaya pada Tuhan adalah orang-orang yang menjalani kehidupan seperti ini. Terpercaya, dapat diandalkan. Kita disuruh untuk menjadi teladan dalam melakukan pekerjaan yang baik. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada alasan pasti untuk hidup seperti ini di dunia ini. Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu tanpa alasan. Jika tidak berhubungan dengan keselamatan kita, Tuhan tidak akan memerintahkannya. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari firman-firman 66 buku Alkitab. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk hidup seperti ini, kita harus hidup seperti yang difirmankannya. Walaupun kita hidup menurut hal-hal duniawi sampai sekarang, dari saat kita belajar dan tahu, kita harus melakukan firman-firman Tuhan, bukan? Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan semua pelajaran ini kepada kita untuk menjadikan kita umatnya yang setia. Saudara-saudari, bukankah kita adalah umat Tuhan? Kita semua anak-anak Tuhan dan umat Tuhan. Tuhan memberikan ajaran-ajaran ini kepada kita untuk menjadikan kita umatnya yang setia. Jadi kita harus berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak hidup menurut ajaran-ajaran ini. Seseorang mungkin bertanya, kalau begitu, orang yang hidup baik secara moral tidak usah percaya kepada Tuhan. Tidaklah begitu. Tuhan mengajarkan manusia tentang cara kehidupan di dunia ini sebagai umat Tuhan yang berada di bawah kebenaran. Orang Israel sudah melalui padang gurun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah menghabiskan waktu selama 40 tahun. Selama waktu itu, Tuhan mengajar mereka tentang perintah-perintahnya, hari Sabat, dan cara hidup menaati Tuhan. Alasannya, Tuhan ingin memberikan kebaikan kepada orang Israel sesudah mereka memasuki Kanaan. Sekarang, selama kita hidup di atas bumi ini, orang-orang sekitarku memperlakukan aku secara kasar, jahat, dan buruk. Mereka sangat egois, hanya memperhatikan diri sendiri. Apakah aku juga harus berbuat sama seperti mereka? Mereka tergolong dalam orang dari dunia, tetapi kita tergolong dalam orang surga. Jadi kita harus hidup menurut ajaran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Terang harus berfungsi untuk mengusir kegelapan, dan garam harus berfungsi untuk mencegah kebusukan. Tuhan ingin kita anak-anak Sion memainkan suatu peran untuk membersihkan dunia yang sudah menjadi rusak dan busuk. Oleh karena itu, kita orang-orang Kristen harus hidup dengan cara ini. Saya ingin kita semua mengingat ajaran ini pada saat ini. Melalui Efesus pasal 4 juga, mari kita coba belajar tentang kehidupan orang Kristen. Kita sudah belajar banyak
tentang perintah Tuhan dan hukum Tuhan. Kita sudah banyak belajar tentang pelajaran-pelajaran yang sudah Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita. Walaupun tertulis di dalam Alkitab, firman-firman ini diperlukan untuk hidup sehari-hari di masyarakat kita. Tidak berhubungan dengan keselamatan kita, bukan? Pendapat mereka benar-benar salah. Semua firman di dalam 66 buku Alkitab berhubungan dengan keselamatan. Firman perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini adalah semua 66 buku Alkitab. Bukankah begitu? Apa yang akan terjadi jika kita menambahkan sesuatu pada firman-firman kitab ini? Janganlah menambahkan pemikiran sendiri. Kita perlu berpikir, rencana apa yang sudah Tuhan buat dan ajaran apa yang diberikan untuk keselamatan manusia. Dan kita harus berusaha untuk menuruti ajaran-ajarannya dan melakukannya. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Maksudnya kita tidak boleh hidup sama seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan? Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mereka tidak masuk ke dalam kebenaran hidup Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan melakukan apa? Dengan serakah segala macam kecemaran. Keegoisan adalah keserakahan. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Pelajaran yang sudah kita terima jauh berbeda dengan pelajaran orang-orang dunia terima. Dia yang mendidik kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menampilkan diri sebagai orang yang diajari oleh Tuhan, bukan? Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita harus membuang kehidupan kita yang mengikuti dunia. Sifat kita, kelakuan kita, dan pemikiran kita. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita bisa memasuki kerajaan surga dengan melakukan demikian. Ayat 25 kita baca. Karena itu buanglah apa? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah apa terhadap segala kejahatan ini, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari, kita umat surgawi harus hidup seperti ini. Tetapi kalau kita saling membantah, memarahi, dan membenci, dan kalau kita dipenuhi dengan hal-hal demikian, kita tidak bisa menerima kehendak Tuhan sedikit pun, dan tidak bisa mengerti kehendak Tuhan walaupun membaca Alkitab. Hati kita tidak bisa terdorong atau terinspirasi.
Mari kita mawas diri sekali lagi. Pasti ada alasan kita harus hidup seperti firman ini. Karena ada alasan tertentu. Mengapa aku tidak hidup seperti hidup orang yang lain? Kita seharusnya jangan mengikuti sisi ini. Saya meminta sekali lagi, semua saudara-saudari tidak terhanyut oleh gelombang duniawi, tetapi selalu menuruti ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan memberi kepada kita banyak ajaran yang berharga tentang keluarga juga. Saya sering melihat seseorang mengabaikan ajaran-ajaran Tuhan oleh karena pendapat diri dan perasaan diri. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Ini bukanlah pendapat saya ataupun opini saya. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Bukankah ada alasan dia memberikan firman ini? Dia sudah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu menurut kehendaknya. Maka ada alasan dan kehendak dia memberikan ajaran ini. Ini merupakan pengajaran yang sangat penting. Mari kita baca ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seperti Yesus mengasihi kita sehingga dia disalibkan, kita disuruh untuk saling mengasihi. Kita harus berbuat demikian. Walaupun firman ini juga ada di dalam Alkitab, karena kita jarang membacanya dan tidak mengingatnya. Walaupun orang-orang dunia yang melakukan itu, janganlah kita ikut menunggangi orang-orang yang ada di dunia ini. Baik di dalam keluarga kita maupun di dalam tempat kerja kita, kita harus hidup menurut ajaran-ajaran Tuhan. Bukankah saya dan saudara-saudari hidup seperti itu? Istri tunduk kepada suami dalam segala hal, dan suami harus mengasihi istrinya dan bersatu dengan damai, sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya. Ayat 26 kita baca. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah melakukan apa? Menghormati suaminya. Saat mudanya dia bekerja keras dan mendukung semua keluarganya. Jangan mengabaikannya saat dia pensiun. Apa yang harus dilakukan setelah dia pensiun? Engkau sudah berusaha banyak mencari uang bagi keluarga kita. Jadi dari sekarang, mari kita percaya kepada Tuhan bersama dan hidup nyaman dalam sisa waktu kita. Sampai sekarang bila dia membawa gaji, Anda menyambutnya dengan berkata, "Terima kasih banyak atas usahamu." Sekarang dia telah pensiun karena sudah cukup tua. Seharusnya janganlah mengabaikannya. Suami dan istri harus saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang sama baiknya sebelum maupun sesudah pensiun. Mari kita pikirkan sekali lagi tentang alasan kenapa Tuhan memberikan ajaran-ajaran ini melalui Alkitab. Kita tidak boleh hidup sama seperti orang-orang di dunia ini, tetapi harus membuat patokan hidup kita berdasarkan firman-firman Tuhan. Di dalam pasal 6 juga kita bisa menemukan firman Tuhan tentang hubungan antara orang tua dan anak-anak.
Efesus pasal 6 ayat 1 kita baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Menaati orang tua di dalam Tuhan berarti menaati mereka di dalam kepercayaan. Ayat 2 kita baca, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Kita tidak boleh seolah-olah bekerja, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, dan bukan manusia. Tuhan sedang memberikan ajaran-ajaran ini kepada kita, tetapi bagaimana jika kita mengabaikan ajaran ini? Kalau kita hidup meniru orang-orang di dunia ini, kita akan diasingkan dari mereka sekarang. Saudara-saudari, kita harus menampilkan diri sebagai anak-anak Tuhan dalam segala hal, di mana saja kita berada, bukan? Garam tidak boleh kehilangan rasa asinnya. Garam bisa melaksanakan perannya mencegah pembusukan hanya ketika itu tetap asin, bukan? Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia, baik di dunia rohani maupun di dunia jasmani. Kita anak-anak Tuhan harus memainkan peran terang dan garam dunia. Ayat 7 kita baca. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Dewasa ini tidak ada sistem perhambaan. Jadi kita bisa mengerti firman ini tentang hubungan antara atasan dan bawahan. Walaupun kita berada di dalam hubungan semacam itu, kita tidak boleh seolah-olah bekerja. Tetapi, bekerja seperti kita sedang bekerja untuk Tuhan. Tuhan menyatakan dan memberitahukan kepada kita, anak-anak Sion, untuk bekerja keras dengan segenap hati kita, di bawah pimpinan siapa saja di dunia ini. Apakah akibat perbuatan ini mempengaruhi aku masuk ke surga? Apa aku tidak boleh berbuat seperti itu? Jika seseorang bertanya seperti itu, Yesus telah menunjukkan kepadanya jawaban itu. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kemana? Ke dalam kerajaan surga. Satu pengubah dipasangkan di depan. Apakah itu? Sesungguhnya itu isinya. Dikatakan di sini, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, kita tidak boleh melalaikan masalah-masalah ini. Ini adalah pelajaran sosial yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjadi baik. Bukankah ini pengajaran moral ataupun etika? Tidak masalah aku melakukan itu ataupun tidak, bukan? Tidaklah begitu. Yesus berkata, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan ini bukanlah perkataan saya atau pendapat saya. Firman ini sudah diberikan Tuhan dengan langsung kepada umat manusia. Jadi, kita semua harus hidup bertujuan untuk ke kerajaan surga dan membuat semua gaya hidup kita sesuai dengan ajaran itu. Mari kita menjadi terang dan garam dunia dan memimpin banyak jiwa kepada Tuhan, supaya kita bisa memanjatkan kemuliaan besar kepada Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.